Hujan ya, jadi yang masuk juga sedikit ya. Semoga pada sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahustaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbikar ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abadan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aital in kana alal huda. Pendapatmu dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk. Au amara bit taqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ara'aita
tidaklah dia mengetahui sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berkenan berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasyiatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kalla sanad'uz zabaniyah, kelak memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang. Kalla la tuti'hu wasjud, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Ini surat Al-Alaq, artinya segumpal darah. Ayatnya ada 19. Perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ini adalah dasar kita belajar. Kalau kita ingin dapat ilmu, kita harus belajar tulis menulis. Pak, saya nggak bisa nulis. Diajari nama Allah melalui ibu guru, pak guru, ngobrol terus. Semua juga dulu nggak bisa nulis, dilatih sama ibu guru, telaten ibu. Apalagi kalau yang sekolah TK sama ibu guru TK. Ada yang kelas 4 hari ini juga belum bisa menulis. Murid baru masuk ke sini, ya, kerjanya L2, lala lolo. Suruh nulis gak mau, dipaksa nangis. Ini jangan seperti itu ya. Belajar harus ada kemauan. Dicari orang yang mau belajar, mau berubah, mau hidup kaya, mau sukses. Itu dicari. Tapi nyarinya susah orang kayak gitu. Maunya sukses tapi gak mau belajar, gak mau berjuang. Banyak kan begitu. Maunya sukses tapi gak mau berubah. Ya Allah gak ngasih lah. Karena mau gak mau kita harus berjuang, berusaha. Nanti Allah baru memberi. Wilayah sukses tidaknya itu bagaimana Allah. Wilayah kita adalah usaha, belajar. Ada murid di kelas 6 ini yang gak nulis-nulis. Dari pelajaran pertama dicek gak ada misalnya. Nah, itu ada tugas PR. Wajib ada. Supaya apa? Supaya sebagai bukti bahwa kamu sudah mempersembahkan tenagamu, pikiranmu kepada Allah. Ini ayat 1. Bacalah dan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita membaca bagaimana sambil berzikir kepada Allah. Di sini Allah menjelaskan kamu diciptakan dari segumpal darah. Kita ini diciptakan dari segumpal darah.
Ini ada dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa manusia itu 40 hari pertama menjadi segumpal darah. 40 hari kedua menjadi segumpal daging, tulang. Daging ya. 40 hari ketiga ada tulang-tulang dibungkus daging. Sudah 40 kali 3 berapa? 40 kali 3 berapa? 120 hari. Ditiuplah oleh Allah, oleh malaikat, ditiup, dimasukkan ruh, jadi bergerak terus, nendang-nendang kita. Udah berapa bulan mak? Udah 3 bulan anak saya tuh katanya positif hamil. Jadi Allah, bayi itu yang bergerak-gerak itu sudah dijanji oleh Allah. Ditanya, apakah aku ini Tuhanmu? Gusti. Apa kamu mau bertakwa di dunia? Kalau nggak sanggup, paling 2-3 hari meninggal dunia. Atau bahkan pas melahirkan langsung meninggal. Bahkan belum lahir sudah ada, karena nggak sanggup memikul amanah. Jadi kalian yang sudah ada di sini adalah sang juara, karena kalian sudah sanggup memenuhi amanah katanya. Saya siap jadi orang bertakwa, saya siap jadi orang baik gitu. Saya siap menjadi hambamu ya Allah, begitu. Jadi yang udah lahir ke dunia ini adalah sebenarnya sang juara. Jangan minder, kalian adalah sebenarnya juara. Gitu ya. Kan dari ribuan bakal bayi itu yang bisa cuma 1 tadi. Ya. Jadi kamu adalah sang juara yang sudah memenangkan pertarungan di antara bakal bayi tadi. Banyak di dalam perut kan ya, banyak ya, kayak apa namanya? Kayak telur apa? Telur katak ya, kayak telur katak. Berantem itu ya. Ternyata menang 1, jadilah anak gitu. Jadi kalian sang juara. Jangan minder. Bacalah dan Tuhan mula yang maha mulia. Nah, bagaimana? Tujuan membaca adalah memuliakan Allah. Supaya kita bisa memuliakan Allah. Wah, Allah kan udah mulia, nggak perlu dimuliakan. Memang. Tapi kalau kita memuliakan Allah, kita itu untuk diri kita. Kamu nggak sholat juga nggak apa-apa. Tapi nanti yang disiksa adalah diri kita. Allah nggak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh sama Allah. Nah ini. Yang mengajar manusia dengan pena. Allah mengajarkan manusia dengan pena, dengan pulpen. Nah ini salah satu terwujudnya buku ini. Nah, ini. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kita tidak boleh sombong. Kenapa orang itu bisa nulis? Karena Allah tolong. Kenapa orang itu bisa hebat? Harusnya orang itu bilang, saya mah nggak hebat. Ini hanyalah titipan Allah. Saya bisa begini, bisa begini. Itu bukan saya. Itu adalah titipan Allah. Harusnya begitu. Bukan sombong. Oh, aing bang pinterna. Nilai saya nomor 1. Saya ranking terus dari kelas 1. Ayo siapa yang bisa ngelawan saya? Tidak boleh begitu. Harus bersyukur. Semakin pintar semakin dekat Allah. Kenapa? Karena berarti diberi oleh Allah tuh ilmu. Sebab apa? Kalau orang sudah merasa cukup, akan dia menjadi orang yang melampaui batas. Merasa sombong. Nah ini. Karena melihat dirinya cukup. Padahal kita akan kembali innalillahi raji'un. Nah, orang-orang yang sombong biasanya itu nanti dimasukin oleh setan. Sehingga dia karena sombong bisa melarang orang lain lagi sholat, dilarang. Gak usah sholat dia.
Kami nggak sholat juga kaya, sugih. Kalau sholat bukan masalah kaya dan sugih, tapi sholat itu masalah kita dengan Allah. Kita berbakti kepada Allah. Bukan masalah kaya dan sugih. Orang kafir nggak sholat juga kaya, sugih. Itu terserah dia. Karena Allah Maha Rahman Rahim. Kalau kita diuji oleh Allah menjadi orang yang kaya, takutnya kita nggak mampu. Nanti jadi sombong, jadi pelit, ya. Tahu Korun? Korun itu hartanya banyak banget. Tapi akhirnya apa? Akhirnya dibenci Allah. Mau dibenci Allah? Kalau suruh milih harta dengan cinta Allah, pilih mana? Pilih cinta Allah. Orang cerdas pasti pilih cinta Allah. Kalau orang bodoh mah, aing jadi orang kaya aja. Itu. Kaya belum tentu menyelamatkan dia dari azab Allah. Tapi bagaimana kita kaya, kita juga dicintai oleh Allah, begitu. Kaya apa? Kaya ilmu. Ilmu ada di sini, di otak kita. Bagaimana cara sholat tahajud di sini ada, bagaimana cara sholat duha ada di sini, bagaimana cara sedekah, bagaimana cara berbuat baik sama orang tua, bagaimana cara menghormati guru, ada di sini semua. Di kepala kita ini kita pelajari. Bagaimana adab ketemu guru, bagaimana adab ketemu teman. Di sini harusnya dikuasai di otak kita. Terus dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi ilmu ada di sini di otak. Dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, ini. Buat apa ilmu? Otak di sini, ilmunya hebat. Tetapi enggak dipraktekkan. Seperti pohon tidak berbuah. Ditebang, dibakar, jadi suluh. Mau jadi suluh? Hanya harus mengamalkan ilmu. Siapa yang hari ini sholat subuh coba ngacung? Kenapa nggak sholat? Kenapa kamu nggak sholat? Kamu sholat nggak? Kenapa nggak? Hah? Gimana? Nah, kalau perempuan ada men. Kalau laki men masa kamu kamu nggak sholat? Kenapa enggak? Pak men juga pak saya katanya. Nah, laki-laki mah nggak ada sholat libur, ya. Kalau perempuan kalau datang bulan, datang bintang, datang matahari, ya, datang bulan itu tidak boleh sholat. Kenapa? Karena keluar darah kotor. Ini. Nah, kenapa orang nggak sholat? Kenapa? Kenapa nggak sholat? Karena mungkin jiwanya kotor. Jadi waktunya sholat males, gitu ya. Jadi kamu harus dibersihkan jiwanya itu, disucikan. Sering-sering ke masjid. Sering-sering wudhu, ya, sering-sering ke majelis taklim, ya kayaknya. Iya, kalau nggak mau sholat itu karena jiwanya kita kotor. Nah, lama-lama orang yang nggak sholat nanti melarang temennya, jangan usah sholat, saya juga nggak sholat, gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Bagaimana pendapatmu kalau yang melarang, yang dilarang sholat itu orang yang dapat petunjuk? Nah, orang yang dilarang sholat justru dia yang mendapat petunjuk dari Allah. Karena dia melaksanakan sholat, tapi dilarang oleh orang lain. Gak usah sholat. Ini. Nah, bagaimana pendapatmu jika yang melarang itu justru orang yang mendustakan agama Allah? Di sini ada dua karakter. Satu karakter orang yang
mendapat petunjuk atau mendapat hidayah Allah biasanya mendapatkan rintangan gitu. Siapa yang merintangi? Biasanya orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Biasa gitu. Jadi orang yang jahat merintangi orang yang baik. Itu begitu. Ini menunjukkan gambaran bahwa kita jangan berbuat seperti itu. Nanti ditarik oleh malaikat, ubun-ubun kita ini tarik seret, masukin ke dalam neraka. Naudzubillah min. Mau? Enggak, tentunya kita ingin masuk surga. Man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggalnya membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu sedikit penjelasan. Belum dibaca tentang tafsirnya surat ini. Ya. Jadi intinya belajar adalah ibadah perintah Allah, suruh membaca. Kalau orang-orang pintar bilang buku adalah jendela dunia gitu ya. Membaca adalah jendela dunia. Kalau kamu banyak membaca, itulah sebesar dunia kamu. Kalau kuper nunduk di kamar gak pernah baca, ya itulah dunia kamu. Dunia tempurung namanya. Di situ-situ aja. Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur gitu. Jangan sampai seperti itu. Perempuan juga boleh belajar, boleh kuliah gitu. Asal biaya sendiri ya. Cari suaminya kalau nggak punya. Nah ini gitu. Baik, mari kita lanjutkan kepada pelajaran semester 2 yang kemarin. Kemarin kita sudah menulis ya. Untuk surat Iqra kita cukupkan dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.